Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Bagaimana kabar sobat sehat semua? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari. Bertemu lagi bersama saya, Binda, selaku host pada podcast kali ini yang ditemani oleh bintang tamu istimewa kita, yaitu Bapak Muhammad Nur Fadilah. Boleh kira-kira saya panggil Bapak? Ya, boleh jadi sebenarnya. Walaupun sebenarnya seumuran lah. Seumuran Tapi ya. nama boleh. Ya, Boleh. nama kalau supaya lebih akrab ya. Oke, baik. Ya, jadi Fadil ini adalah duta baca dari Barito Kuala ya, yang dipilih pada tahun 2023 Pak, sampai sekarang berarti ya. Ya. Boleh dijelaskan dulu sebelum kita masuk ke tema kita hari ini ya, menyehatkan masyarakat melalui budaya membaca. Nah, boleh dijelaskan sedikit apa sebenarnya duta baca itu, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Winda, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah. Saya duta baca Kabupaten Barito Kuala, terpilih dari tahun 2023 dan sampai tahun 2025. Nah, adapun untuk duta baca sendiri, itu sebenarnya adalah program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, yang mana di situ diadakan pemilihan untuk kita memilih para duta, khususnya duta baca. Dan tugasnya secara umum itu adalah memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat dan tentu saja mengajak masyarakat supaya gemar membaca. Gitu. Intinya berkaitan dengan membaca, berkaitan dengan literasi, itu tugasnya duta baca. Sebenarnya duta baca ya kurang lebih sama ya seperti duta-duta lainnya gitu. Bedanya di spesifikasinya pada membaca gitu. Kurang lebih begitu. Jadi lebih banyak fokus untuk mengajak masyarakat agar gemar membaca ya. Membaca. Kalau kegiatan-kegiatan lainnya mungkin boleh disampaikan. Iya, nah kalau untuk kegiatan terakhir masih di bulan ini kemarin dari Dinas Perpustakaan itu ada mengadakan Biptek Literasi, literasi informasi ya. Nah itu pesertanya adalah para guru dan juga pengelola perpustakaan. Nah kemarin kebetulan saya diberi kesempatan nih untuk jadi narasumber di acara itu. Nah kemudian dari duta baca sendiri nih yang secara kegiatannya itu kami setiap bulan ada membagikan buku gratis di media sosial. Nah jadi bagi teman-teman yang tertarik nih untuk mengikuti itu silahkan kunjungi di akun Instagram kami di @dutabaca.batola. Itu setiap bulan ada 3 buku gratis gitu. Dan syaratnya peserta tinggal memberikan komentar aja di kolom komentar itu buku apa yang diinginkan dan kenapa dia menginginkan buku itu. Programnya sudah berjalan beberapa bulan dan insya Allah kami terus jalankan program itu. Kemudian ya pembagian buku juga banyak sih, kami lebih banyak membagikan buku ya. Kami ada juga kerjasama nih dengan beberapa sekolah di Kabupaten Barito Kuala. Jadi setiap bulan juga itu kami minta dari sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kami itu mereka memilih 2 orang siswa setiap bulan yang rajin datang ke perpustakaan. Nah, jadi nanti mereka itu akan diberikan hadiah. Nah, hadiahnya dari kami nanti yang menyediakan. Dari duta baca ya? Dari duta baca, ya. Nah, dan masih banyak lagi sih, banyak program-program dari duta baca. Lengkapnya bisa dilihat juga di akun Instagramnya ya. Yes. Ya. Jadi sangat menarik sekali nih kegiatan-kegiatan dari duta baca. Jadi selain duta-duta yang pemilihan biasanya di daerah-daerah itu ternyata ada juga ya duta baca ini ya. Saya ingin menggali lebih lanjut nih, Fadil. Untuk duta baca ini, kenapa sih Fadil jadi tertarik untuk menjadi seorang duta baca? Nah, karena kan mungkin belum banyak nih masyarakat yang tahu tentang duta baca ini. Iya, nah kenapa jadi tertarik? Memang sebelum adanya pemilihan duta baca, itu saya memang sudah bergerak lah, berkecimpung di bidang literasi ya. Kebetulan memang sejak SMA itu juga suka menulis gitu ya, jadi suka menulis ya memang dimulai dari suka membaca gitu. Jadi selama itu merasakan tuh dampaknya dari kita membaca gitu kan. Nah pengen nih apa yang saya rasakan itu bisa juga dirasakan oleh teman-teman yang lainnya gitu. Nah kebetulan pada tahun 2023 itu ada tuh pemilihan duta baca gitu. Jadi saya pengen dari duta baca ini jadi jalan gitu bagi saya untuk ya sama-sama lah kita membangun minat baca masyarakat. Apalagi minat baca ini kan bukan hanya untuk individu sebenarnya, tapi kalau kita lihat secara apa ya, suatu bangsa, suatu negara itu kan penting sekali untuk kita memiliki minat baca gitu. Makanya di sekolah sekarang kan sudah digencarkan program literasi dari pemerintah juga gitu kan. Jadi literasi ini jadi isu nasional juga sebenarnya. Nah maka dengan adanya duta baca ini bisa jadi jalan bagi saya untuk ikut serta begitu dalam membangun, khususnya dalam program pembangunan literasi di daerah gitu.
Nah, jadi buat teman-teman juga yang suka baca, mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Fadil ya, bagaimana sih untuk bisa jadi seorang duta baca atau tentang bagaimana sih membaca yang Iya, suka membaca ya. Oke, mungkin yang jadi duta baca ini juga berkaitan dengan saya lihat di profil beliau ya. Itu ada beberapa prestasi ya, juga ada beberapa Ya. nulis buku udah. Alhamdulillah sudah ada. Boleh juga dikasih tahu ke sobat sehat semua apa aja nih prestasi dan buku yang sudah ditulis. Iya, untuk buku sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Memang tadi sebelum jadi duta baca memang sudah aktif menulis gitu ya. Ada 2 buku ya, buku kumpulan cerpen. Jadi yang pertama itu judulnya Hilangnya Kubah Masjid. Yang kedua itu Surat dari Saranjana gitu. Nah, itu 2 buku yang sudah saya tulis. Kalau tulisan-tulisan lainnya juga ada ya, misalnya di media online ataupun juga tergabung di buku-buku antologi lainnya begitu. Itu cara penulisan gitu. Kalau prestasi mungkin yang berhubungan dengan membaca nih. Iya, kalau dengan membaca yang terakhir ya, Ya. mungkin kalau yang terakhir itu alhamdulillah terpilih di pemilihan pemuda pelopor, pemuda pelopor tingkat provinsi Kalimantan Selatan itu juara 3. Nah di situ kepeloporan yang saya jalankan itu terkait dengan literasi nih. Nah jadi alhamdulillah ketika di provinsi itu bisa mendapatkan juara 3 begitu. Kalau lebih banyak kan sebenarnya di menulis ya, karena kalau lomba membaca kan jarang ya. gitu. Jadi kan dampak dari kita membaca kan kita bisa menulis gitu. Ya. Nah, kalau menulis ya alhamdulillah ada beberapa prestasi lah yang sudah ditorehkan gitu. Sangat luar biasa sekali ya duta baca Barito Kuala ini. Kemudian nih Pak, apa kaitannya nih masuk ke tema ya? Apa kaitan dari literasi ini dengan kesehatan masyarakat? Oke, nah ini yang menarik gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara aktivitas gitu ya, memang membaca itu adalah aktivitas yang menyehatkan gitu ya. Menyehatkan di sini baik itu secara fisik maupun secara mental gitu ya. Secara mental misalnya ketika orang membaca buku itu dapat mengurangi stres gitu ya. Itu ada banyak juga penelitian yang mengatakan demikian. Karena ketika kita membaca itu kan kita jadi lebih rileks gitu ya. Ketika kita masuk ke bacaan gitu kan terhanyut dengan ceritanya gitu kan. Kadang orang bisa sampai lupa waktu gitu ya dengan membaca. Nah itu bisa menurunkan stres kita begitu. Dan stres itu kan bisa jadi penyebab dari berbagai penyakit lainnya gitu kan. Apalagi kita di era sekarang ya, media sosial itu kan yang cepat sekali lah membuat kita kadang tuh bisa sampai berpengaruh ke mental kita. Nah makanya dengan membaca buku itu tadi bisa mengurangi hal-hal demikian gitu. Kemudian mungkin dari Winda misalnya pernah baca buku misalnya dan akhirnya merasa tertarik, merasa terhibur dengan buku itu gitu kan. Jadi satu menjadi hiburan bagi kita. Kemudian juga misalnya nih, anggaplah Winda sedang sedih, misalnya sedang kecewa gitu kan. Putus cinta. Nah, putus cinta misalnya. Kemudian baca satu buku misalnya. Satu buku yang ternyata dari buku itu tuh menumbuhkan semangat gitu, menumbuhkan motivasi gitu kan. Yang awalnya merasa terpuruk gitu kan dari kita membaca buku. Alhamdulillah jadi lebih bangkit lagi ya begitu. Jadi punya motivasi semangat punya semangat gitu kan. Lagi putus cinta bisa baca buku seputar itu kan misalnya. Jadi secara tidak langsung kan mengobati gitu. Kan hal-hal seperti itu kan bisa juga berdampak pada kesehatan gitu kan. Kalau dia berlarut-larut kan. Nah, hal ini sebenarnya juga pernah dialami ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Herman Empirik itu kan di awal buku diceritakan. Jadi si penulis ini dulunya itu menderita penyakit depresi berat lah. Depresi memang benar-benar depresi ya secara klinis gitu. Akhirnya menjalani pengobatan gitu ya, pengobatan secara medis. Nah sampai suatu ketika menurut cerita itu beliau itu masuk ke satu toko buku dan tidak sengaja menemukan satu buku. Nah ternyata buku inilah yang kemudian itu menjadi semacam terapi, menjadi terapi sehingga depresinya tadi itu bisa berkurang jadi lebih cepat gitu. Bahkan pengobatannya pun itu akhirnya bisa dihentikan lebih cepat gitu. Nah itu menggambarkan gitu ya bahwa dengan kita membaca buku kita sangat berpengaruh terhadap kesehatan, khususnya kesehatan mental. Nah selain mental tadi kan ada yang fisik juga gitu kan ya. Kalau fisik ya tadi kalau kita sudah tidak stres segala macam itu kan pasti kesehatan tubuh secara fisik itu pasti akan berdampak positif gitu. Kemudian kalau kita membaca buku itu ada satu penelitian juga yang mengatakan bahwa orang yang membaca buku itu punya tingkat harapan hidup yang lebih baik lebih tinggi gitu. Kemudian kalau kita baca buku misalnya di sebelum tidur
Nah itu juga dikatakan bisa memperbaiki kualitas tidur. Kualitasnya sebelum membaca buku, sebelum tidur membaca buku gitu ya. Kalau selama ini kan biasanya kita Iya. main handphone segala Iya. macam, itu kan justru sebenarnya mengurangi kualitas tidur kan. Tapi kalau kita membaca buku itu jadi bisa memperbaiki kualitas tidur. Dan juga membaca buku misalnya dilakukan oleh orang-orang yang lansia itu juga akan meminimalisir penyakit-penyakit kayak kepikunan, Demensia ya kalau bahasa kami demensia ya. karena pada saat kita membaca buku itu kan otak kita Kita aktif, bekerja ya. bekerja kan, itu kan melatih otak kita Iya. supaya tadi walaupun dari segi usia sudah menurun tapi kan karena sudah terlatih ya kan, sehingga kita mencegah ataupun mengurangi risiko dari penyakit-penyakit demensia. Nah, kurang lebih itu ya kaitan antara kita membaca dan juga kesehatan. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma gambarannya kurang lebih seperti itu. Oh, jadi banyak sekali ya sebenarnya dampak dari membaca ini terhadap kesehatan. Betul. Yang mana tadi salah satunya untuk mengurangi stres ya, Betul, ya, dan stres. juga bagi saya untuk lansia juga. Betul. Oke, baik. Selanjutnya nih, kalau misalnya kan ada masyarakat kita yang malas membaca, Pak Ya. Enggi. Jadi itu kira-kira apa dampaknya terhadap kesehatan kalau malas membaca ini? Ya, kalau secara simpelnya ya berarti mereka nanti tidak akan mendapatkan manfaat ya dari Iya. kita membaca. Ya walaupun memang kalau kita secara umum gitu ya, pengetahuan tentang kesehatan kan tidak hanya didapatkan dari membaca gitu kan. Tetapi kalau kita malas membaca, ya akhirnya kita menutup pintu nih, Iya. pintu pengetahuan ya kan. Karena untuk menjaga kesehatan dimulai dari pengetahuan dulu kan. Iya. Nggak mungkin kita bisa menjaga kesehatan kalau kita tidak tahu gitu mana yang benar, mana yang tidak gitu. Nah, salah satu pintunya itu ya dengan kita membaca tadi. Ada banyak sekali sebenarnya pintu-pintu yang bisa terbuka dari situ. Jadi kalau kita malas membaca, itu kita akan nutup pintu. Nutup satu pintu yang seharusnya pintu itu bisa memberikan dampak kesehatan kepada kita gitu. Nah, kemudian juga saya sedikit masuk juga ya ini tadi kan kita bahas juga hubungan antara membaca terhadap kesehatan. Iya. Nah, kesehatan sendiri itu nanti punya pengaruh juga terhadap membaca. Oh, Dalam membaca tentang dari kesehatan terhadap membaca. Iya, Oh ya. sebaiknya gitu. Karena saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Kenapa? Karena gini, pada saat kita membaca itu kan kita perlu perlu untuk memahami, perlu kemampuan kognitif gitu. Jadi bagi seseorang yang ingin membaca, ya memang kalau secara kesehatan itu harus sudah sehat gitu ya. Misalnya kayak gizi, misalnya itu sudah harus terpenuhi gitu kan. Jadi misalnya mohon maaf anak-anak yang misalnya gizi buruk misalnya, atau sekarang tuh stunting ya, Stunting. yang sedang ramai itu kan salah satu dampak stunting kan penurunan kognitif Iya. seseorang gitu kan. Jadi Kemampuannya. kalau mereka dalam keadaan seperti itu, ketika membaca buku itu kan agak kesulitan. Karena kan pas kita membaca buku kita perlu menawar, ya kan, perlu mengingat, perlu berpikir, yang itu kalau secara pemenuhan gizinya kurang, nah itu kan akhirnya mereka jadi terbatas, jadi terganggu gitu. Makanya sama-sama berkaitan gitu kan, baik itu membaca, baik itu kesehatan, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, Saling berhubungan. saling berhubungan gitu. Berkaitan. Makanya kita juga bekerja sama kan ke dinas Iya. kesehatan kita kesini karena kami melihat kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap Membaca orang ini. membaca gitu kan. Bisa jadi orang tuh tidak suka membaca karena tadi Kesehatannya kesehatan tidak memenuhi ya, untuk bisa membaca memenuhi, ya. kan. Anak-anak stunting ya jangankan kita suruh untuk membaca gitu kan, mungkin hal-hal yang keseharian aja mereka sangat terbatas. Terbatas. Ya. Jadi upaya untuk menurunkan stunting sebenarnya bagian juga upaya untuk kita meningkatkan minat baca gitu. Ya. Ya kan, jadi kalau masyarakatnya sehat, maka masyarakat bisa membaca dengan lebih baik lagi gitu. Tadi lebih hubungannya lah. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya nih, kan membaca ini kan info-info kesehatan ini udah ada nih di internet, Ya, di media betul. sosial. Nah, kira-kira apa yang relevannya nih untuk membaca buku? Apakah masih relevan? Di era sekarang Iya, gitu ya. karena kan sekarang serba digital nih ya. Iya, betul, betul. Serba digital. Ya, ada pertama kan kita memang mengakui bahwa untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu kan bukan hanya dari buku ya, apalagi Iya. zaman sekarang teknologi digital itu sudah informasi sudah sangat banyak itu. Makanya kita memposisikan diri itu bukan sebagai pihak yang melawan gitu ya. Dalam artian kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu ya untuk meningkatkan minat baca. Salah satunya seperti kegiatan ini gitu kan. Kegiatan ini kan menggunakan teknologi digital gitu, itu kita bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kalau kita mau mencari informasi dari internet misalnya itu tidak salah. Yang penting nanti kita
punya kemampuan, namanya kemampuan literasi informasi itu. Kan informasi sangat banyak nih. Iya. Yakni sekarang tuh banjir informasi nih. Kita mau cari apa aja itu gampang. Apalagi sekarang ada lebih mudah ChatGPT, ya, itu ya. kan segala macam. Nah, tapi dari situ kan kita harus tahu nih mana informasi yang benar, Iya. mana informasi yang tidak benar. Iya, hoax ya, Hoax segala bahaya, macam. ya. Apalagi kalau kita cari informasi tentang kesehatan. Ini kan menyangkut nyawa nih, Iya. ya kan? Kalau kita cari obat misalnya ternyata salah informasi itu kan dampaknya bisa secara langsung begitu. Nah, oleh karena itu kita imbangi gitu ya antara kita tadi mencari informasi di dunia digital, di internet, dan juga dengan membaca buku. Karena begini, ketika kita baca buku, memang ibaratnya itu tidak senyaman gitu ya. Bagi sebagian orang tidak senyaman membaca di internet, Iya. lebih cepat gitu. Iya. Tapi yang harus kita ingat bahwa informasi yang ada pada buku itu dia lebih valid, dia lebih kredibel. Ya, lebih terjamin ya, Lebih Dek, ya. terjamin. Kenapa? Karena satu, orang yang menulis itu bukan sesuatu yang mudah, Iya. gitu kan? Tidak semua orang bisa menulis. Dan perlu proses juga ya. Perlu proses. Sementara kalau di dunia digital, siapapun bisa. Bisa ya. Mereka yang tidak punya pendidikan tentang kesehatan, bisa aja dengan mudah membuat tulisan-tulisan tentang kesehatan gitu kan, comot sana sini misalnya, jadi tulisan. Tapi kan belum tentu itu benar gitu. Padahal untuk bisa sekolah di kesehatan, mungkin teman-teman di sekolah kesehatan itu kan tahu nih bagaimana prosesnya gitu. Tidak mudah untuk membuat satu pernyataan tentang kesehatan gitu. Nah, jadi kalau kita baca buku, itu paling tidak informasinya lebih aman gitu ya, lebih valid begitu. Contohnya misalnya kayak buku di sini nih. Oh ya, ada bawa ya contohnya hari ini. Apa Contohnya gitu. judulnya nih? Ya. Ini ada buku judulnya Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara. Nah, ini ditulis oleh Rizaldo. Nah, ini kalau kita lihat, penulisnya memang punya latar belakang di bidang kesehatan gitu. Kita bisa lihat profil dari penulis. Yang ini kan tidak semuanya di internet tuh bisa kita ketahui siapa nih menulis, jangan anonim gitu kan. Sehingga dari sini kita bisa melacak, oh ternyata seseorang ini informasinya ini layak nih untuk kita percayai gitu. Kemudian ditambah lagi misalnya di bagian sini ini ada semacam testimoni review dari para dokter-dokter spesialis gitu. Artinya kan kalau kita melihat ini berarti informasi yang ada di sini sudah divalidasi gitu ya. Sudah divalidasi. Kemudian ya di sini juga ada semacam apa ya namanya itu penyunting kalau tidak salah. Nah, ini penyunting ahli. Jadi kalau kita lihat penyunting ahlinya juga dokter. Oh ya. Ya kan, Dokter Sekardian Wulandari gitu. Jadi bagian dalam tim yang menerbitkan buku ini juga emang penuh kesehatan ya. ya. Ibaratnya diedit dulu nih. Iya. Jadi penulisnya adalah orang kesehatan, kemudian disunting juga oleh orang kesehatan, kemudian yang memberi testimoni juga orang kesehatan. Jadi ibaratnya ini lebih meyakinkan gitu ya, dibandingkan dengan informasi yang ada di internet gitu. Ya walaupun tadi balik lagi kita tidak dalam posisi memusuhi gitu ya, atau kontra terhadap media sosial ataupun internet, ya kita manfaatkan tapi kita imbangi gitu. Ya kan, jadi kita tetap baca buku, kita tetap cari informasi di media sosial karena lebih cepat gitu kan. Nah, tapi tadi yang penting seimbang aja keduanya gitu. Jadi kalau kita memang mau baca di media sosial boleh, tapi kalau inginnya lebih valid lagi informasinya, yang lebih kredibel lagi, bisa langsung baca buku yang Kira-kira kalau dari Pak Dian sendiri nih, apa yang didapatkan dari membaca buku-buku kesehatan itu? Iya, dampaknya manfaat yang mungkin didapatkan. Iya, dampaknya sangat banyak sekali ya. Pasti tadi dari segi pengetahuan ya, bahkan tadi ketika baca buku ini, walaupun tidak punya background pendidikan, tidak bergerak di bidang pendidikan, cuma kan pendidikan kesehatan dasar itu penting gitu untuk kita miliki gitu. Misalnya ketika membaca buku ini, saya jadi tahu nih bagaimana sih cara kerja imun tubuh gitu. Nanti kaitannya dengan vaksin. Nah, makanya kalau sebelumnya kan mungkin ada orang-orang yang menolak vaksin karena tidak punya pengetahuan tentang vaksin. Tapi setelah membaca ini dapat pemahaman ternyata cara kerja vaksin itu seperti ini. Kemudian di buku ini juga dibahas misalnya penggunaan obat-obat antibiotik. Ya kan, cara kerjanya, kenapa obat-obat antibiotik itu harus sesuai dengan resep dokter. Kenapa harus dihabiskan walaupun penyakitnya sudah sembuh misalnya. Itu ada dijelaskan di buku sini. Jadi dengan membaca itu dapat pengetahuan kesehatan yang memang semua orang harusnya punya pengetahuan kesehatan dasar gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ya, karena kita sebagai manusia ini kan pasti selalu ingin tahu ya, ingin bertanya, mungkin ada sesuatu yang, dan dari buku ini mungkin bisa kita dapatkan. Itu istilahnya saya rasakan sendiri gitu manfaatnya. Oke.
Baik, kemudian nih kan sebagian orang nih malas membaca ya, tadi Ya. malas membaca. Nah, bagaimana sih cara untuk menumbuhkan minat membaca itu? Ya, nah makanya kita lihat dulu ya, artinya ketika seorang itu tidak punya minat membaca itu harus dilihat dulu karena apa gitu. Kita jangan-jangan tidak punya minat karena memang secara kemampuan kognitif segala macam itu agak bermasalah gitu kan. Tadi seperti anak stunting segala macam, berarti kan yang diperbaiki ya kondisi gizi segala macam gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak suka membaca itu ya karena memang malas, karena tidak terbiasa, maka saran yang sering kali saya sampaikan gitu ya, itu kita mengenali diri sendiri gitu. Jadi bukan ke buku dulu, justru kita kembali ke diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita kembali ke diri sendiri tuh kita jadi lebih kenal dulu, kenal dengan diri sendiri kan. Kita tahu minat kita di mana gitu kan, kesukaan kita di mana, kemudian mungkin ada kebutuhan apa kita gitu kan yang ingin kita selesaikan gitu. Sehingga dari situ nanti kita cari solusinya di buku gitu. Ya misalnya dari Dinda misalnya katakanlah suka olahraga misalnya gitu kan, maka buku-buku seputar olahraga itu kan lebih nyambung ya. tuh. Sesuai minat kita Sesuai ya, minat, ya, gitu kan. bagaimana Mungkin kita lain, lebih tertarik untuk membacanya. tertarik untuk membaca gitu. Karena minatnya sesuai Iya. gitu kan. Kemudian mungkin di bidang-bidang lain nanti, jadi kalau sudah tahu minatnya, itu kan gampang cari bukunya. Nah selama ini kan orang tuh sebenarnya tidak cocok aja gitu. Dia minatnya di olahraga, ternyata dia dapat bukunya bukan tentang olahraga gitu kan, bukan hitungan segala macam gitu. Jadi tidak sinkron aja antara apa yang dia sukai dengan yang dia dapatkan gitu. Sama misalnya kayak kebutuhan kita misalnya. Selama ini kita ada kendala nih, misalnya sulit untuk bangun tidur tepat waktu, misalnya lebih pagi misalnya. Berarti kan buku-buku yang membahas tentang masalah itu kan lebih nyambung tuh. Jadi kayak menyelesaikan masalah yang kita Betul. hadapi ya. Sehingga membaca itu jadi sesuatu yang alami gitu, nggak dipaksakan. Kenapa dipaksakan itu? Karena nggak sesuai keperluan, nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Maka ya kalau kita mau suka baca buku ya dimulai dengan diri kita gitu. Jangan sampai, kadang tuh gini, kita tuh lebih kenal orang lain dibandingkan dengan kenal diri sendiri gitu kan. Kita tahu oh artis A ini sukanya ini gitu kan, tapi ke diri sendiri kadang kita tidak tahu gitu. Nah, jadi upaya untuk membangun minat baca itu harus kembali ke diri sendiri dulu, introspeksi ke diri sendiri dulu, kira-kira apa sih yang diinginkan, apa yang disukai gitu. Jadi membaca juga ya, tidak selalu tentang informasi kayak gini ya Kak, maksudnya kayak ada juga yang misalnya tentang hiburan kayak novel, komik, itu kan termasuk membaca juga ya. Karena membaca kan macam-macam ya tujuannya gitu kan, ada yang untuk cari pengetahuan, ada untuk hiburan gitu kan kalau dia suka. Makanya misalnya juga dia suka Korea misalnya gitu kan, maka buku-buku tentang Korea nyambung ya dibandingkan dengan buku-buku yang lain gitu. Jadi dalam memilih buku itu juga harus ada tahu caranya gitu kan, nggak semua buku gitu. Saya pun sih sebagai duta baca, apakah semua buku saya suka? Tidak gitu kan. Karena kita milih selera juga ya. Ada selera juga sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya untuk para lansia nih Kak, biasanya kan dia memiliki keterbatasan ya untuk membaca ya. Mungkin karena penglihatan atau ketidakmampuannya untuk yang lainnya sebagainya. Nah, itu kira-kira bagaimana Kak menurut Kakak selaku duta baca nih? Iya, oke. Nah, kalau untuk keterbatasan fisik ya, berarti kan ini bukan ranah lagi minat gitu ya. Mungkin dia punya minat, tapi karena keterbatasan fisik akhirnya tidak bisa. Nah, berarti kan penjelasannya pendekatannya pada medis tadi kan, mungkin misalnya dengan bantuan kacamata gitu kan. Itu kan nanti bisa tuh dikonsultasikan ke dokter misalnya kan, gimana nih supaya penglihatan bisa lebih jernih gitu kan ketika membaca buku misalnya. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke dokter gitu kalau berkaitan dengan fisik seseorang gitu. Kalau dari Duta Baca sendiri Kak, ada nggak program-program kayak gitu, misalnya dibagi ke lansia gimana, ke anak sekolah gimana gitu? Ya, memang untuk saat ini ya, memang kami masih fokusnya di anak muda, di pelajar gitu ya. Ya tadi karena kan kalau kita ke lansia pasti pendekatannya berbeda gitu kan. Nah, makanya karena sekarang ini masih yang bisa kami jangkau ini memang anak-anak muda gitu, khususnya pelajar. Karena kalau pelajar di sekolah tuh kan kita lebih gampang nih mobilisasinya, kita datang ke sekolah selesai gitu kan, masanya udah ada, siswanya udah ada. Mungkin nanti boleh misalnya kita ada kerjasama apa misalnya gitu kan terkait dengan minat baca untuk lansia atau untuk keluarga tadi kan. Ya tadi kembali lagi tapi harus didukung oleh kesehatan dulu gitu kan. Makanya antara membaca dan kesehatan itu nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau orangnya nggak kurang sehat, tadi keterbatasan membaca segala macam,
ya kita mau nyuruh baca buku nggak akan bisa gitu kan. Jadi harus diselesaikan dulu nih masalah kesehatannya. Makanya lebih bagusnya sebenarnya membaca itu udah jadi kebiasaan sebenarnya, kebiasaan sebelumnya begitu ya. Dari muda ya. Dari muda seharusnya iya. Harus sering baca. Jadi sampai ketua nanti itu kan masih bisa gitu. Jadi kalau kita lihat kan orang-orang yang sudah suka membaca itu sampai ketua kan dia masih bisa. Masih sering. Iya kan, karena udah terbiasa baca, kan terlatih otak segala macam gitu. Nah jadi makanya ya pentingnya kita untuk membangun kebiasaan itu sejak dini, itu sejak sekarang supaya nanti sampai tua itu mudah tuh kita, nggak sulit lagi. Kalau sekarang mungkin kita di satu kita keterbatasan fisik gitu kan. Kedua, apalagi kalau misalnya mohon maaf secara apa ya kan kognitifnya udah berkurang, itu kan tambah sulit lagi nih. Oke dia bisa melihat tapi secara kemampuannya misalnya sudah berkurang gitu kan, sudah mudah lupa gitu kan. Jangan-jangan tuh lupa naruh bukunya di mana misalkan sampai halaman berapa. Nah itu kan jadi PR-nya lebih berat gitu kan. Makanya kalau kata orang kan belajar sejak kecil itu kan lebih mudah itu dibandingkan kita belajar pada saat udah tua. Tapi yang walaupun masih sudah tua tetap masih punya kesempatan gitu. Asalkan kita sudah punya kesadaran nih, oh ternyata membaca buku itu penting misalnya. Nah, saya tertarik sekali dengan buku ini tadi ya. Ya. Oke, selain buku ini kira-kira ada nggak rekomendasi lain dari Fadil untuk buku-buku kesehatan yang mungkin bisa sobat sekalian baca? Ya, kalau untuk rekomendasi ya untuk saat ini masih ini karena saya bacanya memang di sini ya, di buku kesehatan. Karena tadi kesadaran untuk lebih peduli terhadap kesehatan itu justru memang dimulai dari sini itu. Jadi memang sama ya, mungkin saya seperti orang-orang lainnya, kita kepedulian terhadap kesehatan itu kadang masih rendah gitu ya. Sehingga dengan adanya buku ini itu jadi apa ibaratnya itu pintu gerbang lah untuk kita bisa membaca yang lainnya gitu. Mungkin nanti setelah baca-baca buku ini nanti ada banyak lagi itu kan buku-buku berkaitan dengan kesehatan. Dan juga di buku ini sebenarnya udah lengkap gitu ya. Udah semua karena yang pengetahuan tentang kesehatan dasar itu udah ada di sini. Misalkan juga dasar-dasar pertolongan pertama gitu kan. Kemudian panduan perawatan kesehatan keluarga, kemudian juga gaya hidup dan sebagainya gitu. Sehingga ketika membaca ini wah udah banyak nih pengetahuan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tuh, mungkin nanti sobat sehat semua bisa follow Fadil ya di Instagram. Nanti mungkin itu beliau bisa kasih tahu nih kira-kira rekomendasi apa buku yang bagus untuk sobat semua kalian. Oke, mungkin kita sudah sampai di ujung acara ya, Fadil. Ada saran atau gimana untuk masyarakat semuanya yang supaya gemar membaca nih? Mungkin kita bisa bilang closing statement-nya kata-kata penutupnya. Ya, jadi kesukaan, kegemaran itu kan apa ya, ketika kita itu bisa dapat itu kalau kita memang tahu kenapa kita suka itu gitu kan. Termasuk dalam hal membaca buku gitu. Mungkin kalau kita lihat secara aktivitas itu kayaknya sesuatu yang membosankan gitu ya. Tapi kalau kita tahu manfaatnya gitu kan, kita punya tujuan untuk membaca itu, kita akan lebih mudah untuk membaca buku gitu. Kayak misalnya kenapa sih kita ke pasar, itu bukan karena kita suka ke pasar, tapi karena ada tujuan di pasar itu kan. Iya kan? Jadi walaupun misalnya kita lagi males misalnya nih mau ke pasar, tapi karena ada tujuan di situ yang harus dilakukan, maka kita akhirnya pergi ke pasar gitu. Membaca buku itu perlakuan seperti itu. Jadi kalau kita tahu apa tujuan kita dari membaca, apalagi kalau nanti teman-teman sudah merasakan sendiri manfaat dari membaca, itu insya Allah kan ketagihan gitu. Karena kita tuh kan suka sesuatu feedback secara langsung gitu. Nah makanya tadi kembali lagi kenapa saya jadi duta baca itu karena itu gitu, bahwa membaca itu banyak sekali manfaatnya. Maka saya ingin membagikan manfaat itu gitu ke orang banyak gitu. Bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, jadi mungkin saya simpulkan sedikit tadi ya. Jadi untuk menimbulkan minat baca itu, kita pertama harus tahu dari tujuan kita apa. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang minat kita ya, apa yang kita tertarik di mana, silahkan baca buku itu. Kemudian tadi juga ada kita bahas media sosial itu boleh dibaca di media sosial, tapi kalau mau yang lebih valid, yang lebih kredibel, bisa langsung membaca buku yang sesuai dengan yang ingin kita baca. Dan banyak sekali tadi ya juga saling berhubungan antara kesehatan dan juga membaca.
Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fadil yang sudah berkenan untuk menjadi bintang tamu pada acara podcast hari ini. Demikian, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.